Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 Khusus kembali menggelar sidang lanjutan dengan perkara yang digugat oleh PT AB dengan nomor perkara 271 pada Selasa 11 Maret 2025. Dalam sidang tersebut, tergugat menyampaikan alat bukti surat yang sebagian besar alat bukti surat itu ada yang mengkonter alat bukti dari pihak penggugat. Ini sidang alat bukti surat tergugat, di mana tergugat menyampaikan 29 alat bukti surat, dan sebagian besar alat bukti surat itu ada juga yang mengkonter alat bukti dari mereka, dan itu diperbolehkan dalam hukum acara perdata dalam pembuktian. Karena apa? Karena banyak hal kejanggalan-kejanggalan dalam perkara 271 ini. Yang pertama perkara ini sudah pernah digugat di pengadilan ini dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, sudah inkrah, dan tergugat dalam hal ini klien kami sudah memenuhi putusan itu. Namun nyatanya sekarang digugat lagi di sini dengan objek perjanjian yang sama. Dan anehnya, objek perjanjian itu Agustus 2017, tapi bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat itu ada yang bulan April, bulan Mei, bulan Juni, bulan Juli. Jadi ini aneh sebenarnya. Kalau kita lihat sebenarnya dari bukti yang diajukan penggugat, kita bukan mendahului putusan pengadilan, tapi dari Undang-Undang Kehakiman nomor 24 kalau tidak salah nanti 24/42/2004 itu alat bukti itu persidangannya sebenarnya murah, sederhana, dan cepat. Tapi kalau seperti ini kan sudah lama. Harusnya hakim itu menolak buktinya mereka kemarin. Karena apa? Objek gugatan adalah perjanjian yang dibuat di Agustus 2017. Sementara bukti mereka itu di bulan April, Mei, Juni, dan Juli. Itu yang pertama. Yang kedua, lebih ironisnya lagi, bukti daripada tergugat ini itu semua kopi dari karbon. Tapi kopi dari karbonnya ada dua yang menjadi permasalahan. Yang pertama, buktinya tidak bisa dibaca. Mau paranormal manapun nggak bisa baca. Itu yang pertama. Yang kedua, kertas kosong. Yang kedua, pembandingnya itu tidak ada. Jurisprudensi putusan Mahkamah Agung nomor 112 tahun 96 kalau tidak salah, itu ada jurisprudensinya. Bukti yang diajukan para pihak dalam persidangan perdata itu tidak boleh diajukan tanpa ada bukti pembanding. Ya, tanpa ada bukti pembanding. Ini yang janggal. Ya. Ada dua hal itu yang janggal. Yang ketiga itu adalah dari SKMHT. SKMHT yang dimiliki oleh penggugat yang mengatakan itu daripada tergugat. Tergugat itu sudah membuat surat pernyataan bahwasanya mereka, tergugat ini, tidak pernah menandatanganin ataupun memohonkan SKMHT yang dipegang oleh penggugat. Tim kuasa hukum tergugat menyampaikan bahwa dalam sidang kali ini ia masih merasakan kejanggalan dalam perkara. Ia menegaskan bahwa dirinya dan kliennya tidak mendahului keputusan pengadilan. Menurutnya, alat bukti itu sudah lama. Surya juga mengatakan bahwa putusan Mahkamah Agung nomor 112 tahun 96 menjelaskan bahwa bukti yang diajukan para pihak dalam persidangan perdata tidak boleh diajukan tanpa adanya bukti pembanding. Kan bagaimana proses sidang hari ini perkara 271 itu ya. Tapi perlu kita sampaikan kalau yang minggu lalu kita menyampaikan syarat formal gugatan. Tadi sudah dijelaskan sama rekan saya bahwasanya kita sangat keberatan ketika diperbolehkan hadir di persidangan tapi kita tidak tahu mewakili siapa. Ya. Undang-Undang Perselewaan Terbatas pasal 5 menjelaskan direktur utamalah yang berwenang memberikan kuasa. Tapi ini kita tidak tahu karena apa? Akte pendiriannya tidak pernah dibuka di persidangan. Itu yang pertama. Ya. Jadi legalitasnya dulu. Yang kedua yaitu identitas para pihak. Identitas para pihak ketika katanya direktur utama, siapa yang dimaksud direktur utamanya? Ya, itu hari ini sampai hari ini pun belum terbuka. Makanya tadi di situ kita juga sampaikan, kita pada saat menerima bukti dari penggugat, kita menolak, keberatan, menolak bukti yang tidak didahului dengan akte pendirian, di mana dia perusahaan sebagai penggugat,
akte pendirian dan identitas para pihak. Hari ini kita memberikan bukti, kita berikan contoh yang baik, yaitu kita memberikan identitas para tergugat yang memberikan kuasa kepada kita sebagai tergugat 1 dan tergugat 2, menunjukkan mereka adalah warga yang taat hukum yang sedang mencari keadilan. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, ya, yang lalu juga kami sudah membuat surat keberatan dan penolakan terhadap bukti penggugat yang sangat fatal, ya. Bagaimana kita digugat Wan Prestasi, namun faktur dan surat jalannya tidak dapat terbaca sama sekali, Pak. Ya, coba masyarakat menilai. Bagaimana kita mau membayar kalau kita tidak tahu nilainya? Kira-kira begitu. Ya, ini ketika kita sampaikan di muka hakim, ya, sangat disayangkan ketika, ya, ketua majelis hakim, ya, memparap itu bukti yang tidak dapat terbaca. Ya, memparap itu bukti yang terbaca, yang tidak terbaca. Itu ya yang minggu lalu. Dan hari ini kita berusaha untuk memberikan bukti, ya, bukti surat dengan melampirkan pembandingnya, sehingga apa yang dilakukan penggugat pada minggu lalu itu tidak terulang, Pak. Ya, tidak terulang. Itu yang ketiga. Yang keempat, ya, kalau kita lihat tadi udah dijelaskan rekan kita, SKMHT, surat kuasa memberikan hak tanggungan. Prinsipal ataupun para tergugat klien kami memberikan kuasa katanya dengan judul surat kuasa memberikan hak tanggungan, tetapi klien kami sudah membuat surat pernyataan tidak pernah memohonkan ke notaris. Satu. Kedua, tidak pernah hadir di kantor notaris tersebut. Ia juga mengatakan bahwa SKMHT yang dimiliki penggugat yakni PT AB yang mengatakan bahwa itu dari tergugat, yang dimana menurutnya tergugat tidak pernah menandatangani dan memohonkan SKMHT tersebut. Tak hanya itu, dalam APHT yang muncul juga diterbitkan oleh notaris dengan alamat yang berbeda tetapi nama yang sama, di mana satu notaris tersebut 2 wilayah hukum. Yang dipergunakan oleh penggugat ini tidak pernah atas usulan daripada klien kami. Ya, jadi nggak tahu SKMHT yang diperoleh dari mana. Ya, jadi ini perlu juga dikembangkan. Kami sebenarnya mengharapkan apa? Mengharapkan majelis hakim dapat memberikan putusan yang seadil dalam perkara ini dan dapat menyatakan dari bukti masing-masing pihak, dapat menyatakan bukti mana sebenarnya yang benar. Mau itu hasil pemeriksaan hakim, mau itu pun dilakukan uji forensik, kami monggo. Kami siap untuk melayani uji forensik itu. Apakah benar daripada bukti kami itu? Karena kami juga sebagai kuasa hukum menerima surat pernyataan daripada klien kami yang mengatakan mereka tidak pernah mengajukan, memohonkan. Ia menegaskan sampai saat ini dalam persidangan penggugat tidak pernah memberikan bukti asli daripada bukti yang diajukan dalam persidangan. Dia menambahkan bahwa ia dan kliennya telah menyampaikan legalitas yang jelas sebagai pihak yang taat hukum. Ia juga berharap bahwa Hakim Pengadilan Negeri Bandung dapat menegakkan keadilan tanpa intervensi dari pihak manapun. Untuk saksi, ya, dan proses akta tersebut. Sedangkan prinsipal jelas tidak pernah membayar. Nah, ketika kita sampaikan di depan persidangan, ya hari ini kita sampaikan itu, Pak. Ya, kita sampaikan dengan bukti surat. Pertama kita memberikan surat pernyataan para tergugat, ya, itu sudah kita sampaikan, kita tidak pernah melakukan, ya. Tinggal kita lihat bagaimana kenetralitasan daripada hakim, keprofesionalan hakim sesuai dengan undang-undang kekuasaan kehakiman.